Yo man, what's up? Kita podcast di atas. Jangan lupa tonton kami ya. Nggak denger. Yuk, perkenalkan gue Faiz. Pakai ZE. Oke, jadi Iya. iya. Jangan nama kawan dijum juga ya kan? Bagas yang Cina. Ip yang ganteng. Ini di posisi itu tuh. Reski. Jadi digital tuh. Yang ke lama kali, Bah. Iya, Bah. Ngapar juga ya kan? Iya. Makanya tuh. Mana nih? Teragi tunggalan lagi lah. Lagi datang ini. Oh, ini Oh, dia makan kita. ini. Datang panjang umur, Bah. Iya, Bang. Iya bang. Kentang goreng 2. Iya, Bang. Oke. Iya, Bang. Ya, sama kasturi 2 mas. Iya bang. Dan teh manis dingin atau manis 1 mas ya. Iya, Bang. Iya mak. Iya sama-sama. Ini sedotannya. Iya, Bang. Siap, Bang. Iya Siap, Mas, Bang. sama-sama. Permisi ya mas. Iya, Bang. Bang. Jadi Datang kita juga ya rupanya. besok jadi pergi enggak? Insya Allah jadi. Kan pergi kemana rupanya? Kami pergi ini Niatnya- kurang niatnya mau ke nyari sunrise di Parapat. Agak jauh ya, parah pada. Ya Iya. lumayan lah. Lumayan lah. Danau Tobanya ya. Iya, di dalam Ya kan temen nggak tahu mungkin lah. dalam Notoba itu kita nyari sunrise kan. Ya juga kan. Samosir. Kan Ya, emang mungkin kita tadi di dalam katanya dalam Danau Danau Toba. Toba. Bisa jadi. Sama Iya. Osir nggak ada duit bos. Ini main makan semua makan. Oh ya lupa ya. Kali bah. Enak. Ini abang makan makan semua. Makan. Karena kerjaan. Jangan Bang. gitu. Jangan lagi gitu, Bang. Aduh. Makan. Iya, makan. Kalian nggak tahu sama Bung Karno? Oh sanggrahan itu ya. Pertanggungan Bung Karno yang di Parapat ya? Iya. Ya kemarin ada juga sih niatan mau ke sanggrahan. Terus? Cuman ya Niat- gitu. Budgetnya belum ada. Budgetnya belum ada. Ini Iya. belum ngumpul budget kami. Iya. Tanggal tua ya kan? Iya. Ini tanggal tua. Pas kali ya. Belum ada. Karena kan sayang kali kesana itu nggak cuma pahlawan gitu ya kan? Iya. Next time lah, next time. Next time lah kita ke sana ya. Soekarno itu kan pahlawan ya. Hmm. Kalian tahu nggak Bung Tomo? Tahu. 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 Pahlawan tak pernah terlupakan itu ya. Iya. Bung Tomo itu kan dia terkenal karena pertempuran 10 November tahun 45. Hmm. Iya. Itu gimana sih latar belakangnya? Belakang ya? Terbelakang ya. Latar belakang ya. Bentar ya. Kalau di internet kita cari, Tanggal berapa sih dia lahir? kalau lahir mungkin kalau nggak salah ya dia lahir tanggal 3 Oktober Tahun? Tahun? tahun 20-an, tahun 1920. 1920. Jalan Oh. temen, coba baca. Tahu. Iya. Ini kalau latar belakangnya dari internet ya, itu lahir dari keluarga sederhana dia sebenarnya. Namun kalau jiwa nasionalismenya dia tinggi, karena dia memperjuangkan itu kan. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk kan. merdeka ya. Iya. Jadi kalau bisa dibilang ini pahlawan yang bagus sih, sebenarnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kita ya kan. Iya. Iya kan. Ini pun kita bahas juga nih. Perannya apa sih? Di, Iya, di perang perannya 10 itu dalam November perang itu itu apa? Apa sih perannya? Dia kalau nggak salah itu menjadi pahlawan yang membimbing tentara-tentara kita pada Oh, zaman kayak itu. memprovokasi gitu biar makin semangat. Iya, Provokasi agak semangat ya untuk memperjuangkan Indonesia. iya itu dia. Ini minumannya ya. Colok terus. Haus juga ya kan. Iya. Ngomong-ngomong aja. Ngomong aja syaratmu juga ini makan kentang ini. Mana bang? Terus atas jasa apa dia dianggap jadi pahlawan nasional? Iya. Itu Ya, karena perjuangan dia di kemerdekaan Indonesia yang kemarin itu. kalau lihat dari internet ya, katanya perannya itu terlalu penting. 10 November itu kan pemberontakan Belanda ke Indonesia. Hmm. Jadi dia berperan penting untuk membangkitkan semangat Rakyat Indonesia. ya rakyat Surabaya terus apanya khususnya Terutama. Surabaya dia bangkitkan semangatnya itu. Karena pada saat perang Surabaya itu di Surabaya dia jadi tokoh utama di situ. Dia jadi pemimpin militer di sana untuk memperjuangkan lah agar Surabaya itu tidak direbut sekutu. Biar tidak direbut sekutu dia. Iya. Terus masa hidupnya dia ngapain aja? Ya kayak itu tadi memperjuangkan kemerdekaan kita,
membimbing militer-militer yang ada di Indonesia pada saat itu, ya memperjuangkan tanah kita lah daripada sekutu. Katanya pun dia eh, dia itu katanya seorang pemimpin yang kuat, tegas lah dibilang ya. Dia juga pernah gabung sama organisasi kepanduan politik sama jurnalis. Saking cintanya dia sama Indonesia, ya tumbuh kesadaran yang penting sama rakyat. Dia nggak mau rakyat menderita lagi kayak pas zaman Belanda sama zaman Jepang. Udah terlalu menderita ya. Iya. Itu dia saking cintanya sama rakyat, dia sampai masuk anggota DPR setelah perang usai, Iya. merdeka. Katanya pun dia jadi menteri negara juga, menteri negara urusan bekas pejuang Indonesia. Pertama lagi. Pertama di Indonesia. Ya, Bagus juga ya. ya lumayan lah. Masa jabatannya pun lumayan lama, Panjang jabatannya. setahun aja. Sekitar setahun. Setahun. Ya nggak terlalu lama, cuma udah Lumayan lama. lumayan penting lah, lama. penting lah perannya. Perannya penting tuh kan. Iya. tapi Dia terjun di dunia militer dari kapan? itu dari kan dia lahir di Surabaya tuh ya kan, tanggal 3 Oktober itu tahun 20 ya kan. Dia kalau nggak salah itu pada umur 19 tahun dia sudah Ikut perang? terjun dunia militer. Kalau ikut perangnya itu kurang tahu, karena kayaknya dia umur 19 tahun udah ikut militer, memperjuangkan Indonesia lah umur segitu. Masih muda kali ya? Oh, cukup mudah sih. Bisa dibilang kayak Chairil Anwar sih. Iya. Kayak Khairil Anwar juga. Khairil Anwar kan dia membangkitkan semangat dari cara puisi. Iya, Biar rakyat Indonesia semangat gitu ya kan. Iya. Sama juga ini Bung Tomo juga pernah terkenal sama kalimatnya Allahu Akbar. iya. Semangat, biar semangat rakyat-rakyat itu untuk ngusir penjajah. Walaupun beragamanya banyak, jadi Allah Akbar orang tahu semua ya kan. Iya. Biar semangat. Karena kan pada saat itu, karena Soekarno itu pemimpin kita Islam, jadi rakyat Indonesia itu terlalu mengarah ke Islam gitu, walaupun agamanya berbeda-beda. Sampai dulu kan ada Piagam Jakarta Ya, yang ada berisi itu Pancasila nomor 1 itu diubah sampai sekarang. Yang cuma apa kan, untuk Islam aja kan. Iya, karena bertentangan sama negara kita, jadi Piagam Iya. Jakarta itu diubah ke Pancasila. Agama kita kan beragamnya banyak. Iya, betul. Karena Indonesia ini kan nggak cuma satu agama. Ada berapa tuh kira-kira? Ada berapa ya? 5 sih kayak. 6 mungkin. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Katolik, Konghucu, Buddha. Buddha. Buddha, Hindu. 7, Ya 6. 6. Lumayan banyak sih, karena kan pada zaman itu kayak dikeluarin pas Piagam Jakarta itu kayak bertentangan gitu sama agama lain. Iya, Karena kan bertentangan lah. kita Cuma negara nggak boleh egois gitu sama agama satu ini. Sedangkan ada banyak agama gitu di Indonesia. Piagam Jakarta kan itu cuma untuk agama Islam aja ya kan. Jadi bertentangan kali. tapi sayang kali Bung Tomo ini meninggalnya di Arab, nggak di Indonesia. Kenapa? Kalau itu karena dia lagi berpergian kan, pergi haji, dia meninggal juga pada saat itu. Pada umurnya ke 61 tahun. Tahun berapa dia meninggal coba? Itu tahun 81 kalau nggak salah, tahun 1981. Di umur berapa sih dia meninggal itu? Kalau di umurnya, dia di umur 61 dia udah meninggal di tanah Arab. Di tanah suci ya kan. Iya, Jadi jasadnya dibawa pulang atau Dimakamkan di sana? jasadnya dibawa pulang ke Indonesia, dimakamkan di makam pahlawan. Biar tahu ya kan pahlawannya di mana. Iya. Nah, ini jalan-jalan perangnya Bung Tomo tuh gimana sih? Kalau jalan perangnya itu karena dia ingin mempertahankan Surabaya sebenarnya daripada sekutu yang Yang nguasai ya kan. iya, yang ingin merebut Surabaya itu. Tapi kan ambisi Bung Tomo yang sangat besar, dia benar-benar mempertahankan Surabaya sampai pas sekutu Susah merebutnya. susah merebutnya. Jadi keberhasilan merebutnya itu tahun kapan? Ya
alhamdulillahnya Surabaya itu nggak bisa direbut sama sekutu. Karena Jadi dipertahankan sama Bung Tomo itu ya. iya, dipertahankan, betul dipertahankan. Kalaupun para sekutu pada saat itu bisa menguasainya, para sekutu tidak akan bisa tenang menguasainya karena Bung Tomo ini ambisinya sangat besar untuk mempertahankan Surabaya itu. Rakyat pun juga kuat ya kan. Iya, rakyatnya juga kuat. Karena militer yang ada pada saat itu juga lumayan lah dibilang. Jadi kalau pada saat Bung Tomo yang mempertahankan Surabaya, ada tokoh-tokoh lain yang ikut membantu, ya, seperti Soekarno atau dari kalangan lain yang ikut membantu. Kalau itu pasti ada ya, cuma Nah, itu pasti ada. ya, kita kan satu negara Indonesia, masa logikanya kita nggak saling membantu gitu. Pasti tokoh-tokoh lain juga saling membantu gitu. Cuman nggak dari semua kalangan ikut ya kan. Iya. Nah, syukurnya perang itu cuma 3 minggu. Coba juga ya. 3 minggu cuman Singkat ya. ya gitu. Korban banyak kali. Saling menyerang ada. Iya. Serangan. Korban itu banyak menelan korban dari kalangan Indonesia. Sampai berapa tuh? Kalangan Indonesia itu kurang tahu lah kalau jumlah korbannya. Tapi kalau kurang lebihnya itu berapa? Itu Mungkin 1000 ada, ya, 1000 lebih. ya itu kan kurang lebih Udah, kita juga iya, nggak kurang tahu. lebih. Kita kan kurang tahu juga. Karena kan kita lahir di tahun berapa, Iya. ini tahun berapa. Berarti tenaga militer Indonesia sudah cukup mumpuni dong di zaman itu. Tidak terlalu sih, cuma karena ambisi rakyat yang sangat besar untuk mempertahankan Indonesia itu, jadi ya mau kayak manapun pasti bisa dipertahankan. Iya. Karena banyak rakyat juga yang mau mempertahankan Indonesia, khususnya di Surabaya ini. Walaupun pada saat itu pertumpahan darah banyak sekali ya, sampai makan korban, cuma agar Indonesia merdeka, mereka berambisi lah untuk mempertahankan ini untuk anak cucunya. Untuk anak cucunya juga ya kan. Iya. Apa sih makna pertempuran dari Surabaya ini? Kalau maknanya ya itu tadi sih, untuk mempertahankan Surabaya itu dari para sekutu sendiri. Karena Surabaya ini gimana ya dibilang, hampir mendekati pusatnya para tokoh-tokoh terkenal. Tokoh-tokoh Kayak- penting itu kayak Bung Tomo ini ya. Iya, kayak Bung Tomo ini. Karena kalau Surabaya itu bisa dikuasai, mungkin militer di sana juga ya gitulah. Tidak menghuni. Iya. Jadi kalau tentang Surabaya Lautan Api itu gimana? Bandung ke Bandung. Bandung. Itu Salah Bandung. kau, Bandung. salah kau, Salah. Bandung, Ya, salah salah. kau, salah kau kan. Kalau Bandung Lautan Api itu gimana? Itu sama juga sih, perlawanan sama Belanda juga. Soalnya katanya Belanda itu pengen menguasai Bandung, tapi rakyat Bandung tuh nggak terima. Jadi kota Bandung itu dibakar. Jadi satu kota Bandung itu dibakar, sehingga ada istilah Bandung itu lautan api. Sampai Biar- ada lagu nasionalnya juga kan. Biar Belanda itu tidak bisa menguasai kota Bandung itu. Tapi kayaknya terlalu egois sih. Dipikir-pikir pun cukup egois. Karena kan sampai dibakar gitu. Harapan Ya. Belanda saat membakar Bandung itu agar rakyat Bandung itu pergi semua atau meninggalkan kota Bandung itu. Jadi setelah hangus terbakar semua, Belanda bisa menguasai itu. Namun kenyataannya Enggak, terbalik. balik dah. Rakyat Bandung tetap mempertahankan itu. Walaupun udah binasa ya dah kota Bandung ya. Iya. Udah hancur semuanya. Capek ngomongnya kan. Minumlah dulu bos. Ya minum lah. Kurang nggak sih? Kentangnya. Kurang, dananya kurang. Kentangnya kurang sih, cuman dananya juga kurang. Itu aja dia. Dana kita Minim. pas-pasan di sini. Soalnya minim lah kita, pas-pasan Iya. kali. Tadi aku lah goceng. Goceng je. Alah kok goceng sih kali. Jadi menurut kalian kayak mana lah Bung Tomo ini? Ya pahlawan yang keren lah. Soalnya dia berani melantangkan suaranya untuk melawan Belanda. Pada zaman itu ya udah keren lah. Udah bagus sekali sih, Dok. Namun Karena dia bisa membangkitkan emosi-emosi kita
untuk mempertahankan apa Belanda. Ya sih. Tapi walaupun Bung Tomo ini sebagai apa menteri militer lah atau ketua militer lah bisa disebut pada zaman itu kan, pekerjaannya juga ada yang lain, kayak dia pernah jadi jurnalis. Jurnalis ya. Iya, saat itu. Wah, keren juga ya. Ada menteri, jurnalis, sama katanya juga dia ikut partai ya. Iya, Dia Partai- ikut partai apa? Partainya partai politik apa kayak mana itu? dia Partai politik sih politik. pastinya. Sampai dia setelah perang kalau nggak salah dia tetap ikut partai politik kayak yang tadi ya DPR. Kalau pada masa perang ya dia pernah ikut partai politik, yaitu Gerakan Rakyat Baru namanya pada saat itu. Itu apa saja isinya? Paket baru tuh. Ya untuk mempertahankan Surabaya itu, untuk Ya. mempertahankan Indonesia dari sekutu. Makanya disebut Gerakan Rakyat Baru. Oh, untuk membangkitkan jiwa-jiwa nasional rakyat-rakyat gitu. Iya, untuk membagikan semangat rakyat juga bisa itu. Sama dia pernah masuk di Partai Pemuda Republik Indonesia. Itu isinya para pemuda-pemuda yang ingin mempertahankan wilayah mereka dari para sekutu. Sama juga sih sebenarnya dengan Rakyat Baru ini. Cuma ini isinya lebih kepada pemuda kan, kalau rakyat ini kan dari semua kalangan. Iya, karena kan udah tahu namanya. Rakyat itu kan untuk di semua kalangan. Iya. Karena memang semangat para pemuda waktu itu sangat besar. Sampai ada namanya golongan muda pada saat itu. Isinya pemuda-pemuda semua itu kan. Iya, pemuda-pemuda semua. Dan kalau nggak salah ada sejarah tentang golongan muda ini yang menculik menculik Soekarno ya? Soekarno. Itu Iya. udah kasih nggak sih? Oh, itu yang ngesdengklo. Iya, itu yang ngeselingkuh itu. Kata golongan muda sama golongan tua itu berbeda pendapat karena isu kemerdekaan, isu proklamasi. Iya. Ya, Jadi- katanya pemuda ini Menculik untuk apa? Mendesak Soekarno sama Hatta untuk mempromosikan. ya dia Indonesia. nggak mau Soekarno Hatta ini terlalu ngikut sama Jepang. Iya. Jadi pemuda ini dia nggak membengkang sedikit supaya Indonesia tuh lebih cepat merdeka. Ya demi kebaikan Indonesia juga sih. Padahal di sisi lain yang golongan tua ini takut karena akan ada korban jiwa lagi kalau nggak ikut arahan Jepang. Iya. Nah, makanya usulan golongan muda ini ditolak. Terus golongan muda ini kan langsung apa gitu ya? Ngambil tindakan. Ngambil tindakan gitu, Inisiatif kayak gitu ya. inisiatif buat nyulik golongan tua untuk desak buat proklamasi cepatnya. Oh. Sedangkan untuk perjanjian Jepang, kan perjanjian Jepang untuk Indonesia itu rapat diadakan pada tanggal 29 Agustus. Udah Iya. tertulis gitu ya kan? Iya. Nah, golongan tua ini nunggu sampai tanggal itu, sedangkan golongan muda kan mau gitu biar cepat. Terus karena kan dia tahu itu cuman Omong narik, kosong. iya cuman omong kosong gitu. Karena itu kan cuma narik simpati aja. Iya. Iya. Jadi diturit lagi tuh kan. Terus karena Rengas Dengklok itu kayak apa gitu ya? Tempat terpencil ya. Tempat terpencil, terus itu kayak pro Indonesia gitu. Iya, Kayak mendukung banget. lebih jauh dari Jepang Iya, lah ya lebih- kan. Terus kawasannya juga lebih jauh dari Jepang, makanya kayak nggak curiga gitu. Terus setiap usulannya itu kan ada juga yang bersangkut tautan tentang Laksamana Maeda. Iya. Nah di situ juga kan pengetikannya gitu. Jadi Iya, iya, Jepang iya, nggak iya. curiga gitu, karena kan itu kayak apa gitu. Kayak di rumah Di rumah- lawan kita buatnya Iya. jadi gak ada yang curiga ya kan. Iya. Karena kan bisa aja lawan jadi sahabat gitu. Jadi Karena- ada istilahnya. Kalau nggak salah waktu itu proklamasi mau dibacakan di Monas ya. Cuma karena Iya. Jepang tahu di Monas itu akan terjadi pembacaan proklamasi, Jadi jadi di Monas itu udah ramai tentara Jepang. iya, udah udah dikepung. dikepung ya. Udah dikepung dari situ. Tapi untungnya Soekarno pada saat itu bisa bergerak cepat ya ke Laksamana Maeda. Iya. Tapi keren juga loh, karena kan di situ posisinya lagi Soekarno lagi sakit gitu. Keren sih. Posisi padahal dia lagi demam tinggi ya. Iya, demam Iya. tinggi. Itu Apa pun ya? katanya pas pembacaan proklamasi pernah aku baca itu posisinya lagi puasa tambah Soekarno lagi sakit. Iya, iya. Tinggi juga demamnya dia. Iya, Berapa? hampir 38 derajat kalau nggak 38 salah. derajat. Kalau nggak salah ya. Tapi kan untuk Indonesia sendiri, untuk rakyat sendiri. Iya, kan semangat nasionalismenya tinggi sih. nggak dipermasalahkan untuk hal kecil bagi dia. Hatta pun sampai mengkhawatirkan juga dia karena dia kan demam tinggi.
Jadi Hatta karena nih kayak takut mana ya coba? kenapa gitu. Takut kenapa juga? Tapi kalau nggak salah pas diculik Soekarno ini para golongan muda, dia Soekarno ini dijemput ya kalau nggak salah sama golongan tua untuk rapat lagi gitu soal kemerdekaan Indonesia ini, proklamasi ini. Iya. Karena golongan tua nggak mau cuman ya Jepang terlalu tahu curiga gitu. Iya, jadi Soekarno dijemput untuk menghadapkan diri di rapat ya biar Jepang nggak curiga sih. Tapi pada saat itu golongan muda menolaknya sampai masuk ada satu tokoh, dia mengorbankan kepalanya sendiri kalau Soekarno akan balik pada hari itu juga. Jadi golongan muda ini melepas Percaya Soekarno gitu. lah, percaya Langsung melepaskan Soekarno itu ya. bahwa Soekarno akan balik lagi untuk mengucapkan proklamasi itu. Dan pada akhirnya terjadi juga, proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus. 1945. Iya, di situ juga Indonesia merdeka. Ya, ngomong-ngomong pahlawan nih keren juga sih. Terutama Bung Tomo ini kan semangat juangnya tinggi. Untuk bisa membangkitkan rakyat-rakyat Indonesia ini kan. Iya. Semangat juang tinggi, pantang nyerah. Dia berani bersuara untuk melawan Belanda. Utamakan kepentingan rakyat. Dia juga rela mati. Iya. Dia pun udah berkorban untuk negara sendiri. Tapi syukurnya dia matinya nggak Syahid terlalu, ya? matinya bagus sih. Karena Nggak. matinya kan di tanah suci dia meninggal. Iya. Nggak karena perang juga, karena kan Itu tahun pun umur dia pun udah agak tua juga. iya, Udah karena kan kemakan tahun umur. 1981 itu kan udah merdeka Indonesia. Udah. Jadi dia nggak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Ya, tapi kepergiannya gitu. Banyak meninggal ke sejarah juga. Duka besar sih bagi rakyat Indonesia, terutama yang di Surabaya. Iya. Iya. Meninggalkan bekas sekali sih. Karena kan dia yang membangkitkan jiwa Semangat nasionalismenya untuk apa? Iya, Rakyat. untuk Indonesia merdeka keren sih. Jadi museum untuk memperingati dia ada gitu nggak? Di museum masih ada. Untuk musim pastinya ada. Masih ada Karena dia itu. pahlawan yang terkenal di sananya. Kalau rumah dia gitu nggak dijadikan museum gitu? Rumah tempat tinggal lagi gitu. Kayak yang terjadi 7 pahlawan revolusi itu. Iya. Itu kurang tahu sih ya. Cuma kalau patung pasti ada di sana. Patung masih ada. Di museum itu kemungkinan ada. Kayak patung Jenderal Sudirman yang di Jepang pun ada juga. Ada juga. Ada. Waktu kayak di Siantar ini di depan apa? Depan Ramayana ya. Iya. Pahlawan Siantar sih itu, Sang Nawalu sih. Sang Nawalu. Sang Nawalu. Cuma kan pahlawan juga. Iya. Ada Masih- patungnya. Perannya pun besar juga tuh tanah Batak itu. Iya. Mempertahankan tanah Batak dari Belanda kan. Iya. Keren sih kalau bahas pahlawan. Nggak ada habisnya sih Indonesia ini bahas pahlawan. Pahlawannya pun banyak kali. Kagum juga sama orang dulu bisa apa? Semangat juangnya tinggi untuk merdeka. Iya. Mempertaruhkan nyawanya untuk Indonesia ini merdeka. Dia rela mati ya kan. Rela mati untuk negara itu, untuk merdeka. Tapi justru sekarang Indonesia malah hancur sih. Miris sih. Lebih ke miris. Udah bikin miris di saat ini. Apalagi di kalangan muda. Karena sekarang banyak yang kayak sepele gitu sama Indonesia ini, kayak orang itu terlalu mementingkan diri mereka sendiri karena cuman ya Indonesia ini kayak dianggap nggak penting pada saat masa kemerdekaan. Padahal pada masa sebelum merdeka pahlawannya itu Penting kali. gila, berjuang mati-matian untuk Indonesia ini merdeka. Tapi Tapi sekarang malah nggak dihargai. miris sih, miris. Iya sih, kayak miris sekali sih kalau gitu. Ya itulah kalangan muda nggak lihat apa namanya kilas balik dari sebelum perjuangan atau sebelum kemerdekaan ini lah. Kayak dianggap sepele, kayak dianggap cuma cerita fiksi belaka. Anak-anak sekarang kan dia mainnya kan sosial media semua. Ya ngikutin perkembangan zaman lah. Iya. Jadi orang itu kan nggak nengok-nengok apa latar belakang kita kayak mana, negara kita kayak mana. Yang penting tahu isinya gimana, udah. Orang itu cuma Jadi tahu orang itu cuma kayak termakan gampang kali gitu, termakan hoax gitu. Iya. iya.
itulah berarti kurangnya bimbingan dari orang tua juga ngaruh ya. Iya, ngaruh. Memang nggak semua, cuma kan Ada juga. ada beberapa oknum yang nggak bertanggung jawab gitu. Iya. Jam berapa sih nih? Udah ngaji-ngaji aja. Setengah 4 juga ya? Iya. Kita di sini ada jadwal nggak sih? Kalau kami ada jadwal juga. Artinya ada jadwal karena kami kan karena bisa mau pergi jadi kami prepare. Iya ya. Iya juga ya. Makanan juga udah habis sih. Makanan udah habis juga. Sedikit lagi bah, ini lagi sih. Tinggal apa mangkoknya aja nih. Kan nggak mungkin mangkok digerogoti ya kan? Iya juga. Jadi mana? Balik kita? Balik kita. Posisi Sebentar juga lagi udah mendung sih. Iya, posisi juga ada mendung. Terus aku mau sholat juga, Pak. Iya. Oh iya. Iya. Sekalian ayo. Ayolah, pulang kita. Ayolah, bubar kita ya. Ayolah, pulang lah ya. Udah ya. Aduh. Mama. Behind the scene. Oh no. Oh no, shit. Beda alam cuy. Gila. Alam bawah ini, Pak. Turun. Alamak, oi. Sabar gas. Oh. Sini lah, Torres. Sebentar cuk. Cak gundung. Gelundung. King. Total begini coba. Wih, gila cuy. Kilo. Wih. Wih. Ayo ompiang bayar. Oke. Ompiang bayar. Kasir ya. Ayo. Yang ini yang mana nih? Yang keluar apa yang Yang keluar bayar. Oke. Ompiang. Jatuh Ada ya. Kemana? Ompiang. Ya, usut plan 2, usut plan 2. Jangan video ulang.